Tuhan. Ya, saya mengucapkan shalom buat semua jemaat yang berbahagia. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Iya, kita akan lihat dari 1 Timotius pasal yang pertama. Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan semua yang terjadi hari-hari ini akan semakin membuat kita ini lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi mau memahami akan arti ya apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di saat-saat ya semua terjadi seperti ini, ada banyak hal yang terjadi dan kita melihat bahwa waktu-waktu terakhir memang datang masa yang sukar, tetapi banyak yang bertanya apakah ini sudah mau kiamat, apakah yang terjadi ini pertanda apa. Saya hanya menjawab, kita tidak perlu tahu. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu dan saatnya Tuhan datang kapan. Bagian kita hanyalah berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa berjaga di dalam iman kita agar kita senantiasa diluputkan dari semua yang akan terjadi. Iya, saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama. Saudara, saya percaya kita dibebaskan, kita dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Kita akan belajar dari kisah hidup Rasul Paulus hari ini, dari apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan, biar ini juga yang menjadi bekal bagi kita untuk terus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Iya, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus berkata ya bahwa aku bersyukur ya bahwa Tuhan itu sudah menguatkan aku, dia berkata, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa dalam hidup ini Tuhan itu punya rencana atas hidup kita dan Dia punya ya satu tujuan bagi setiap kita hidup di dunia ini. Bagian kita hari-hari ini adalah mari kita nggak usah sibuk bertanya kapan kiamat, kapan ini mau terjadi, itu mau terjadi. Bagian kita adalah bertanya dan cari tahu, Tuhan, apa rencanamu atas hidupku selama aku ada di dunia, di masa-masa yang pendek, di waktu-waktu yang singkat. Karena Alkitab berkata umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat, ya dia akan hidup sampai 100, mungkin ada yang lebih. Tetapi kebanggaan kita adalah sakit penyakit. Dan karena itu selama kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita mau sungguh-sungguh cari tahu dan belajar bahwa apa sih yang Tuhan mau dari hidupku. Apakah kita hanya dipanggil menjadi Kristen lalu selesai? Ya, Rasul Paulus pertama kali dia berkata, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhanku yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mari yang pertama kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini ada pelayanan yang harus kita lakukan. Ada kepercayaan Tuhan yang harus kita lakukan dan ada kehendak Tuhan atas hidup kita yang harus kita temukan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, ya jangan semua jadi pendeta, nanti saya banyak saingan ya. Tapi kita dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan Allah. Saya percaya dan saya selalu berkata saudara, hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus menemukan apa tujuan Tuhan. Jangan hanya mengejar apa yang kita cita-citakan di dunia ini, tapi kejarlah apa yang Tuhan cita-citakan atas hidup kita. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa ia dipanggil Tuhan untuk sebuah maksud dan sebuah tujuan yang Tuhan akan percayakan kepada dia, dan itu juga berbicara bagi kita semua yang hari ini mendengar Tuhan akan mempercayakan sesuatu bagi hidup saya dan hidup saudara. Ayat 13 dia berkata begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Rasul Paulus sedang menggambarkan dan sedang menceritakan, sedang bersaksi bagaimana kehidupannya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia adalah seorang yang terikat dengan apa saudara? Dengan banyak dosa. Dia adalah seorang yang terikat dengan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia sedang berusaha bersaksi menceritakan kehidupan lamanya. Sebelum dia mengenal Yesus, dia hidup di dalam dosa. Dia berkata, aku tadinya seorang penghujat yang pertama. Ya, dan dia berkata, aku seorang penghujat, lalu aku seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, kita semua tentu punya background masa lalu, ya, hidup kita seperti apa. Lalu Tuhan memanggil kita untuk dibebaskan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang menonton ibadah online ini dan saudara berkata, saya sih masih terikat Bu, belum dibebaskan. Mungkin bukan seperti Rasul Paulus yang penganiaya, seorang ganas, seorang pembunuh. Tapi mungkin engkau berkata, saya seorang yang terikat dengan kenajisan, percabulan, saya masih hidup dalam perselingkuhan. Bahkan saya masih terikat dengan amarah, dengan kepahitan, dengan dendam, dan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, kita perlu untuk dibebaskan oleh Tuhan. Semua manusia punya latar belakang yang berbeda. Semua kita punya cerita masa lalu. Semua kita bahkan punya dosa-dosa yang mungkin bahkan masih kita hidupi sampai hari ini. Tetapi Rasul Paulus di sini berkata, aku bersyukur. Dulu aku seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang ganas. Tetapi Yesus mengasihi aku. Saudara, ya, setiap kita yang lahir ke dalam dunia itu pasti kita sudah dikandung di dalam dosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu kita jatuh dalam dosa dan kita terikat di dalam dosa itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk membawa kebebasan bagi setiap manusia yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Tidak peduli masa lalu kita apa. Semua kita hari ini pasti punya masa lalu, punya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, termasuk saya pun, saya sebelum bertobat, saudara sudah tahu mungkin latar belakang saya. Nama saya Debbie Basir, saya dulu adalah orang yang tidak mengenal Yesus, saudara, ya, karena dari terlahir saya Muslim. Tapi bagaimana saya melihat Tuhan itu mengasihi saya. Ketika semua orang hidup di dalam dosa, bahkan Daud berkata, aku telah dikandung di dalam kandungan ibuku, dengan dosa aku dikandung di dalam kandungan ibuku. Karena itu setiap manusia yang lahir ke atas bumi ini telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa, dan harusnya kita adalah orang-orang yang binasa dan dimurkai. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya bersyukur saya mengenal Yesus tahun 95. Ya, saya terlahir di dalam dunia tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau hari ini saya boleh mengenal Dia, saudara boleh mengenal Dia. Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kita boleh mengenal Yesus itu karena kita dipilih Tuhan. Makanya tidak ada satupun orang yang membanggakan dan menyombongkan diri. Kalau kita bisa berdiri hari ini mengenal Dia, itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Ya, dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil, kita dibebaskan dari semua ikatan dosa. Saya ini tadinya orang yang masa lalunya hancur, saudara, bahkan saya sempat berpikir mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Di tengah kehancuran itu Tuhan angkat hidup saya, Tuhan selamatkan saya. Dan ketika Dia bebaskan saya, saudara, apa yang Rasul Paulus alami itu pun saya alami, dan kita pun juga semua harus mengalami. Di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada kelepasan. Itu yang manusia butuhkan. Kenapa, saudara? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan hidup kita dari dosa. Karena Dia tahu, saudara, dosa adalah pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Saya selalu mengulang-ulang dan berkata, orang yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Orang yang dibebaskan oleh Kristus. Mereka lah orang-orang yang berbahagia
bahagia di dunia ini. Rasul Paulus berkata, aku tadinya seorang penghujat. Aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mungkin kita hari ini berkata seperti Rasul Paulus kalau kita mau flashback dan lihat ke masa lalu kita. Aku tadinya, mungkin ada yang berkata, aku tadinya seorang pelakor, perebut suami orang. Aku adalah seorang pesina, aku adalah seorang pendendam, aku adalah seorang yang kepahitan. Aku adalah seorang yang hidup di dalam percabulan atau apapun. Itu kita semua yang tahu masing-masing. Yesus tidak pernah melihat masa lalu kita. Ketika kita mau datang menyerahkan hidup kita, maka dia sanggup membebaskan setiap kita. Apa yang Rasul Paulus lakukan, saudara? Ya, itu mungkin juga, dan saya yakin kita semua juga pasti ada dosa-dosa bawaan dari masa lalu kita. Tetapi apa yang dia katakan, saudara? Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita yaitu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus justru ketika dia mengalami melakukan dosa, dia melihat kasih karunia Tuhan yang menerima dia, dan itulah yang menyebabkan dia dilepaskan dari semua ikatan dosa. Saudara, Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali kita jatuh dalam dosa, tapi dia selalu menunggu kapan engkau mau kembali hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Karena waktu kita mau, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusannya, saudara. Hari ini mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau dilepaskan, kami mau dibebaskan Tuhan dari semua ikatan dosa yang akan membawa kehancuran di hidup kami, karena kami percaya kami tidak akan pernah mungkin damai sejahtera ketika kami terus hidup dalam dosa kami. Kami mau dilepaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu, ya, yang telah, dia bilang di sana, dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan, dia datang dan dia menawarkan keselamatan bagi setiap kita yang mau. Bukan hanya keselamatan, dia tawarkan kebebasan dari dosa. Siapa manusia yang bisa menaklukkan dosa? Tidak ada. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, dia berikan, dia impartasikan kuasanya, kekudusannya bagi kita untuk kita bisa dilepaskan. Dan yang terutama, saudara, di sini apa yang Rasul Paulus katakan, saudara? Dia berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu ya dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih ke dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wow. Saking betapa banyaknya dosa, betapa banyaknya ikatan-ikatan belenggu yang mengikat hidupnya, dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, kita semua mungkin merasa kita yang paling berdosa di hidup ini karena ada begitu banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Bahkan sampai hari ini saya masih menerima banyak orang konseling yang berkata, Bu, saya ini banyak dosa, apakah Tuhan masih menerima saya? Pekerjaan iblis itu membawa manusia melakukan dosa, lalu mengintimidasi manusia bahwa dia tidak berkenan dan tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi mari kita buka hati. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita yang berdosa, menerima kita dengan kasih dan penerimaan yang sempurna, dan dia ingin membebaskan saudara-saudara dan saya dari dosa. Ya, mari kita dengan iman menerima dia dan percaya, saudara, apapun dosamu hari ini, ketika engkau mau datang, Tuhan mengampuni, bahkan dia sanggup melepaskan. Tinggalkan semua dosa, bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, karena itulah kebahagiaan dalam hidup kita. Ayat yang berikutnya,
ayat yang ke-16. Jadi Rasul Paulus tadi sudah berkata, aku yang paling berdosa. Di antara semua orang di dunia, aku yang paling berdosa. Kenapa dia berkata begitu? Iya, dia dulu seorang pembunuh, saudara. Dia membunuh orang-orang pengikut Kristus. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya hari-hari ini banyak melayani orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, bahkan membenci Yesus, hatinya mulai dijamah. Mereka juga bertanya, Bu, apakah saya masih diterima oleh Tuhan karena saya banyak dosa? Saya bilang, Tuhan ya datang ya untuk menyelamatkan yang berdosa. Kenapa, saudara? Karena bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Tapi jangan mau sakit terus ya, sakit sudah berobat sembuh ya. Gak ada orang mau sakit terus, saudara. Ini juga ayat seringkali dipakai untuk orang melindungi diri dari dosa. Lah kan Tuhan datang buat orang yang berdosa. Kan saya bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit ya. Tapi gak ada orang mau sakit terus, sekali berobat sembuh gitu ya, saudara. Jangan sakit lagi kayak Rasul Paulus. Di situ dia berkata, ya, ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya, dia berkata, justru karena aku merasa aku yang paling berdosa dan dosaku banyak, ya justru karena itu aku dikasihani, ya agar dalam diriku ini, ya Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Karena itu saya selalu berkata, ingat, Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh dalam dosa, tapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau kembali untuk hidup di dalam kekudusan dan perkenanannya, saudara. Ya, di sini dia berkata begini, saudara. Kenapa Tuhan mau menunjukkan seluruh kesabaran dan kasih-Nya kepada Rasul Paulus, kepada kita yang berdosa? Untuk apa, saudara? Tentunya ada tujuan. Itu tadi yang di awal Rasul Paulus berkata, ada rencana atas hidup kita. Ada kepercayaan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang kita harus temukan. Kita dipanggil bukan hanya jadi orang Kristen yang duduk manis bikin panas kursi gereja setiap hari Minggu. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen yang bangga dengan status kekristenan kita. Ada sesuatu tujuan dan kehendak Tuhan atas hidup. Kenapa Tuhan membebaskan kita dari dosa? Kenapa Dia menerima dan melepaskan kita? Ayat yang berikutnya, ayat 16 bagian B, dia berkata gini, karena dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Wow, saudara, ya Rasul Paulus berkata, kenapa aku dilepaskan? Kenapa aku dibebaskan? Supaya aku kemudian menjadi contoh bagi mereka, kata Rasul Paulus ya, yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan melepaskan Rasul Paulus supaya kemudian Rasul Paulus pergi menghasilkan buah, dan dia juga dipakai Tuhan untuk membebaskan banyak orang. Saudara, kenapa Tuhan panggil saya? Saya yang tadinya sudah mau mengakhiri hidup saya hancur, sudah di lembah kekelaman, rasanya tidak ada lagi pengharapan. Ya, tetapi Tuhan angkat saya, Dia bebaskan saya untuk apa? Kemudian sekarang saya dipakai Tuhan untuk membebaskan begitu banyak orang. Ya, bukan karena kesombongan kita, bukan karena kita, tetapi Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Ingat, engkau ditebus bukan hanya sekedar ditebus. Tuhan mau supaya kita ini menjadi contoh yang kemudian dipakai Tuhan untuk membebaskan orang yang lain juga yang masih hidup terikat di dalam dosa. Saudara, jangan jadi Kristen yang hanya menanti, jangan hanya jadi Kristen yang hanya bengong dan tidak mengerti apa-apa. Kita melihat semua tanda-tanda hari-hari ini. Ya, virus corona yang begitu mencekam, kematian ada di depan mata kita, bahkan ada begitu banyak orang yang sudah direnggut nyawanya. Bukankah kita mau berkata, Tuhan, kalau aku masih hidup hari ini, aku tahu ya pasti ada sesuatu rencana Tuhan bagiku. Pasti ada sesuatu yang belum selesai dengan hidupku. Aku mau, Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi alat-Mu. Aku sudah diselamatkan, aku mau menyelamatkan orang lain. Aku sudah dibebaskan, aku mau untuk membebaskan orang lain. Rasul Paulus berkata di sini, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya
bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk membawa kemuliaan Kristus. Orang yang melihat hidup kita akan berkata, wow, sekarang ya saya tuh bersyukur saudara kalau ketemu dengan teman-teman SMA dulu SMP. Wow, sekarang Debbie jadi pendeta, nggak percaya loh, bisa ya jadi pendeta. Kenapa? Ya, bukan karena kuat gagahku. Itu yang Rasul Paulus berkata, kita kemudian menjadi contoh bagi mereka yang akan percaya melihat contoh teladan kita, dan kita yang dipakai untuk membebaskan juga mereka yang terikat karena kita sudah menerima kuasa dan kemuliaan Kristus itu. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh berkata pada Tuhan hari ini, Tuhan, kami mau Engkau pakai hidup kami. Mari kita belajar untuk mulai berdampak. Di mana? Pertama kali di dalam keluarga kita. Enggak usah bicara jauh-jauh. Kita ketika Tuhan percayakan perkara kecil, setia. Jadilah suami yang berdampak dalam keluargamu. Sebagai suami, jadilah suami yang menjadi imam dalam rumah tanggamu. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi imam. Istri yang menjadi penolong di tengah keluargamu. Jadilah istri yang menjadi penolong bagi suami dan anak-anakmu. Mari kita mulai berdampak ya di skup yang terkecil terlebih dahulu di dalam rumah tangga, ya, bahwa kerajaan Allah dalam rumah tangga kita ada pemulihan karena ada hidup kita yang sudah bertobat. Lalu kemudian di mana? Di lingkungan kerja kita. Tuhan mau pakai kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar lingkungan pekerjaan kita. Tuhan mau pakai kita di mana? Di kota kita, saudara. Ya, di bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya bersyukur saudara kalau hari ini Tuhan percayakan saya pelayanan, bahkan bisa sampai ke bangsa-bangsa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Orang yang dipercayakan banyak harus melakukan banyak, saudara. Dan ketika engkau setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setialah menjadi orang-orang yang terus membawa kasih Kristus agar ada banyak orang yang dilepaskan karena kita juga sudah dilepaskan. Mari saudara, kita mau angkat pujian. Mari kita merenungkan firman ini bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama, supaya Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Biar kita mau berkata, aku telah mati Tuhan. Kami telah mati, kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama, agar hidup kami sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan-Mu. Karena kami tahu hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kami inginkan. Kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bukan soal mencari, mengejar apa yang kami mau. Tapi kami harus mengejar apa yang Tuhan mau. Kami dibebaskan untuk membebaskan yang lain. Kami dipanggil untuk melakukan, mengemban tugas apa yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Mari buka tanganmu saudara, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau tebus kami dari setiap dosa kami, dari setiap belenggu-belenggu. Engkau lepaskan dan bebaskan kami. Engkau datang untuk menebus setiap kami dari dosa. Itu bukanlah sesuatu yang tanpa tujuan. Terima kasih karena Tuhan menerima kami apa adanya. Justru dalam semua dosa-dosa yang kami lakukan, kami melihat anugerah Tuhan yang besar. Kami melihat Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, kesetiaan yang tidak terbilang, kasih yang besar. Engkau menerima kami apa adanya untuk sebuah tujuan, supaya kami juga pergi dan menghasilkan buah. Supaya kami juga memiliki mata seperti mata-Mu Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Mereka yang terikat, mereka yang tertekan, mereka yang sedang dalam keadaan putus asa, mereka yang sedang menjerit karena ada begitu banyak ikatan dosa. Mungkin itu dalam keluarga kami sendiri, suami, istri, atau anak kami, atau kakak adik kami, orang tua kami, atau mungkin itu keluarga besar kami, atau tetangga kami, bahkan kota kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami telah diselamatkan untuk menyelamatkan banyak orang. Kami telah dibebaskan untuk membebaskan banyak orang. Biar hari ini kami mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, sehingga Tuhan hidupnya sungguh menjadi berkat dan dia membawa banyak orang datang kepada Kristus. Pakai juga hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang sudah menebus kami. Hari ini berbicara bagi setiap kami pribadi-pribadi, Roh Kudus yang mengikuti ibadah ini. Biar kami Tuhan mau dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang juga membawa pembebasan bagi orang lain. Taruh hati-Mu, taruh mata-Mu, untuk kami boleh melihat jiwa-jiwa, untuk kami boleh memandang jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ubah pikiran kami seperti pikiran-Mu Bapa. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, pakai hidup kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Beri kami mata-Mu untuk melihat jiwa-jiwa. Berikan kami hati-Mu untuk penuh belas kasihan bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Berikan kami kasih-Mu yang tulus Tuhan, untuk mengasihi setiap orang-orang yang berjalan pada kebinasaan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai gereja kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Taruh hati-Mu Tuhan di dalam gereja kami, untuk kami boleh melihat pekerjaan Tuhan, ladang yang sudah menguning di hari-hari terakhir ini. Kami terus berdoa, jangan ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami Tuhan. Ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati.